Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai pemimpin daerah, kami sangat menyadari bahwa kelestarian lingkungan sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Itulah sebabnya salah satu misi kami adalah mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan, karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab. Banyak hal yang harus kami lakukan untuk mewujudkan misi ini. Namun permasalahan lingkungan bukanlah hal yang mudah untuk diatasi. Faktor-faktor pendorong timbulnya permasalahan lingkungan di Sumatera Utara cukup beragam, mulai dari peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industri, rendahnya kapasitas masyarakat, serta tata kelola baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai faktor pendorong ini telah menimbulkan berbagai tekanan terhadap lingkungan sehingga terjadi peningkatan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, isu prioritas lingkungan hidup di Sumatera Utara seperti penurunan kualitas air, alih fungsi hutan dan lahan, persampahan dan juga tata kelola telah menjadi isu prioritas selama bertahun-tahun. Kualitas lingkungan hidup Sumatera Utara yang diukur dengan indeks kualitas lingkungan hidup IKLH mengalami peningkatan pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018. Namun kami sadari bahwa peningkatan tersebut terjadi bukan karena penurunan beban pencemaran atau penurunan kerusakan lingkungan, melainkan karena dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan metode perhitungan dan penambahan objek pantau. Laju lingkungan masih jauh lebih cepat daripada laju pencegahan, pengendalian, dan pemeliharaan lingkungan. Itulah sebabnya kami terus melakukan upaya-upaya pencegahan, pengendalian, maupun pemeliharaan lingkungan guna menangani isu prioritas dari segi tataran kebijakan. Kami juga telah melakukan kajian evaluasi baku mutu air Danau Toba untuk memperketat baku mutu yang selama ini sudah ditetapkan. Terhadap isu alih fungsi hutan dan lahan, salah satu upaya yang telah dilakukan dalam memulihkan fungsi kawasan lindung adalah melalui reboisasi dan penghijauan. Luasan dan jumlah pohon yang ditanam untuk penghijauan meningkat sebesar 599% pada tahun 2019 dari 84,430 pohon. Pada tahun 2018 demikian juga. Untuk reboisasi meningkat sebesar 813% dari 1.019.230 batang pohon pada 2018. Upaya lain yakni penetapan batas kawasan lindung serta pengawasan dan penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah persampahan, kami telah giat mempromosikan gerakan 3R melalui pengembangan bank sampah, pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah,
meningkatkan kesadaran masyarakat, salah satunya melalui program gerakan pilah sampah dari rumah yang mengangkat tema sampahku, tanggung jawabku, dan gerakan pengurangan sampah plastik di lingkungan perkantoran pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam mengatasi persoalan lingkungan haruslah diawali dari perencanaan. Salah satu hal penting yang kami lakukan dalam tatanan perencanaan yakni telah tersusunnya dokumen RPPLH Provinsi Sumatera Utara dalam pemanfaatan sumber daya alam kami. Juga telah berpedoman pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam hal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kami telah melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis KLHS untuk kebijakan provinsi dan memberikan pembinaan serta melakukan pengawasan dalam penyusunan KLHS bagi kabupaten kota. Kami juga telah memanfaatkan teknologi dalam upaya pengelolaan dalam lingkungan hidup ini. Pada tahun 2019 kami mengembangkan sistem informasi pengaduan lingkungan hidup guna memberi respon cepat terhadap kasus-kasus lingkungan hidup, karena kasus-kasus lingkungan hidup bisa terjadi di mana saja dan pada umumnya membutuhkan tanggapan yang cepat. Misalnya pencemaran lingkungan. Dengan adanya sistem ini kami berharap masyarakat Sumatera Utara menjadi lebih mudah untuk melaporkan dugaan kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Sumatera Utara, sehingga pencemaran tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Tentu saja dalam pelaksanaan berbagai program tersebut kami bersinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kami sadari bahwa upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang kami lakukan selama ini belum sepenuhnya mampu mengendalikan tekanan terhadap lingkungan. Oleh sebab itu dibutuhkan kerja keras semua pihak untuk memulihkan kualitas lingkungan hidup. Lingkungan bukanlah milik siapapun untuk dihancurkan, namun adalah tanggung jawab semua orang untuk melindungi. Kami, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, mengajak kita untuk terus bersama-sama berupaya dan berinovasi dalam menjaga serta meningkatkan kualitas lingkungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa membimbing dan menyertai langkah-langkah kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Dr. Anus Baskani Ginting, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dalam proses penganggaran, kami telah menyetujui alokasi dana untuk kegiatan di bidang lingkungan hidup pada tahun 2019 lebih besar dan mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat. Dalam pelaksanaan kegiatan membidang di lingkungan hidup ini, kami telah menyusun 4 program prioritas guna mendukung pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara, yaitu dalam program pengendalian pencemaran dan kerusakan di lingkungan hidup,
program perlindungan konservasi sumber daya alam, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Di samping itu juga kami berusaha meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan, dan juga kami melakukan peninjauan secara langsung serta membahas dan menindaklanjuti solusi permasalahan lingkungan hidup yang diperoleh berdasarkan data dan informasi serta hasil rapat maupun kunjungan kerja yang telah dilakukan. Selain itu, kami DPRD Provinsi Sumatera Utara senantiasa mendorong menyusun kebijakan-kebijakan yang mengacu kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup, terutama penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam daerah Provinsi Sumatera Utara pengelolaan persampahan. Kami sangat mendukung penilaian Nirwasita Tantra yang menunjukkan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup di daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini, fungsi DPRD adalah menerima masukan, membahas, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait solusi permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara. Semoga pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan kesempatan kepada kami, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, untuk meraih penghargaan Nirwasita Tantra tahun 2020 ini. Kami berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua pada masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Sumatera Utara. Horas, menjua-jua, jua-jua, yahoy, salam sumur bermartabat.